Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan yang lengkap. Laporan keuangan yang lengkap itu ada neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, bagi teman-teman yang biasa hanya membuat neraca dan laba rugi saja, itu belum lengkap ya. Jadi harus dilengkapi lagi dengan yang 3 tadi ya: perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ada contohnya, misalnya PT Oga Rugi Semesta ya, ada neraca per 31 Desember ya 2022. Ini teman-teman mungkin udah tahu semua ya, kita lewat saja neraca. Kemudian laba rugi, ini juga teman-teman sudah tahu. Nah, mungkin yang tambahannya ini mungkin laporan perubahan ekuitas, dimana ini terdiri dari modal saham, kemudian kalau ada tambahannya saham jadi berubah ya, terus ditambah lagi dengan saldo laba ya. Misalnya ini ada laba tahun 2021, laba tahun 2022 ya. Nah, dari modal saham ini berubah dari 300 juta, ada penambahan 125 juta menjadi 425. Nah, kemudian ditambah laba itu 1 miliar, jadi sekitar 1,5 miliar ya, ekuitas yang terakhir ya. Kemudian ada juga laporan arus kas. Laporan arus kas ini pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Ini bisa dari laba bersih, bisa juga dari penyusutan ya, karena penyusutan itu sebenarnya tidak masuk dalam aktivitas operasi, jadi kita tambahkan labanya itu dengan penyusutan. Kemudian dari perubahan aset dan kewajiban operasional, misalnya nih piutang usaha ada 402 ya, ini artinya dari tahun kemarin itu terjadi penurunan piutang ya, sehingga ada penambahan arus kas dari aktivitas operasi sebesar 402. Terus piutang ini juga menunjukkan positif, artinya ada penurunan piutang dari tahun lalu. Nah, ini kepersediaan nih minus ya, artinya ada penambahan persediaan sehingga arus kas kita berkurang. Demikian seterusnya ya, utang usaha berkurang artinya atau menyebabkan arus kas keluar, artinya ada pembayaran utang usaha, utang pajak, dan juga utang lain-lain ya. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini untuk peralatan kantor negatif ya, artinya ada pembelian peralatan kantor sehingga mengurangi saldo kas ya. Kemudian juga ada penyertaan investasi, misalnya ini juga berkurang karena perusahaan mengeluarkan kasnya ya. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, tadi di laporan perubahan modal ada penambahan modal sebesar 125 juta. Nah, kita masukkan di sini sebagai penambahan arus kas, penambahan modal dari aktivitas pendanaan 125 juta. Ya, kemudian setelah itu diketahui ya saldo kas dan setara kas akhir periodenya. Nah, terus untuk catatan atas laporan keuangan, ini terserah teman-teman ya, atau mau menjelaskan langsung akun per akun, atau lebih baik ya seperti ini ya. Jadi kita terangkan dulu perusahaan ini didirikan kapan gitu ya, dengan akte notarisnya siapa gitu ya, dan di kota mana. Oke, kemudian juga susunan pengurus perusahaan ya, kemudian perizinan-perizinan yang dimiliki, ada NPWP, ada NIB ya. Ini agar kalau untuk eksternal ya, supaya pihak eksternal itu bisa melihat gitu, oh nih didirikannya kapan gitu, susunan pengurusnya siapa gitu kan, terus perizinannya apa aja.
Nah, kemudian ini penjelasan atau kebijakan akuntansi ya. Itu ada dasar penyusunan laporan keuangan, terus penjelasan masing-masing akun ya. Ini ada kas, tara kas, piutang usaha, ada juga persediaan, pajak dibayar di muka, aset tetap, pendapatan dan beban gitu ya, pajak penghasilan, juga transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, baru kita jelaskan satu persatu akun per akunnya dengan angkanya ya, sesuai yang ada di neraca ataupun laba rugi. Ini ada kas, ada bank, piutang usaha. Nanti kalau ada piutang usaha ada ke siapa aja gitu kan, piutangnya ini disebutkan sehingga jelas. Kemudian ada piutang lain-lain, kemudian persediaan, pajak dibayar muka, uang muka pembelian gitu ya, dan seterusnya ya. Ada aktiva, piutang usaha. Nah, ini masing-masing akun ini dirinci ya, juga modal saham ya, siapa saja pemegang sahamnya, sampai akhirnya pendapatan dan beban pokok pendapatan, kemudian juga beban usaha ya. Jadi lengkap dan rinci sehingga jelas ya. Jadi inilah yang disebut dengan laporan keuangan yang lengkap ya. Ini sesuai dengan PSAK nomor 1 ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman yang masih bikin neraca laba rugi saja ya, lebih bagus dilengkapi seperti ini. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe ya, jangan lupa ya untuk subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.